nyatanya tindakan kalian lebih keji dari kuntilanak. Lebih busuk. Kalianlah setan yang sebenarnya. Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for to click this video. Kali ini gue akan ngebahas alur cerita film horor jadul yang berjudul Kuntilanak 2 tahun 2007. Film ini merupakan lanjutan sequel Kuntilanak yang disutradarai oleh Rizal Mantovani. Masih berkisah tentang Sam dengan wasit kuntilanaknya. Cerita kali ini juga akan difokuskan kepada sekte Mangkujiwo yang merupakan sekte pengendali kuntilanak. Seperti apa sih kekejaman sekte Mangkujiwo? Dan apakah Sam dapat selamat dari incaran sekte sesat ini? Jika penasaran, yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Di awal film, diperlihatkan sekelompok anak kecil yang iseng bermain di sebuah rumah kosong pada malam hari. Usut punya usut, rumah tersebut merupakan bekas rumah keluarga Mangkujiwo yang dijadikan tempat kos di film Kuntilanak 1. Mak, risik kamu, pulang sendiri di sana. Temenin. Alah, sama rumah kosong aja takut. Baik banget sih. Di tempat tersebut, anak-anak kecil malah bermain petak umpet. Ketika masing-masing anak sedang bersembunyi, tiba-tiba muncul sesosok kuntilanak di belakang mereka, hingga mereka pun akhirnya ditangkap oleh kuntilanak tersebut. Film pun dimulai. Di malam hari, di sebuah taksi, terlihat Samantha sedang dalam perjalanan. Akan tetapi, supir taksi tersebut malah hendak merampok Samantha. Supir tersebut pun mengancam agar Samantha tidak coba-coba keluar, dan ia pun bilang jika dia hanya butuh uang Samantha saja. Sesampainya di sebuah gang, Samantha kemudian memberikan uang beserta dompetnya serta beranjak pergi. Akan tetapi, sang supir yang tak terima karena ternyata hanya sedikit saja uangnya, malah protes dan mengajak Samantha untuk ikut dengannya. Masa duitnya cuma segini? Alhasil, Samantha akhirnya menyanyikan Durmoleng Sirwengi kepada sopir jahat tersebut, hingga akhirnya memanggil kuntilanak. Setelah itu, Sam pun meninggalkan sopir tersebut, dan sopir tersebut masuk ke dalam mobil. Dalam rasa kebingungan, tak lama terdengar suara cekikikan dari kuntilanak, dan supir tersebut pun tewas dengan kepala yang terpal kaca jendela mobil. Scene kemudian beralih di kediaman sekte Mangkujiwo, di mana ada seorang klien yang sedang protes karena permintaannya rival bisnisnya belum terpenuhi. Karena kesal, pria tersebut akhirnya meminta uangnya dikembalikan. Akan tetapi, sekte Mangkujiwo malah membunuh pria tersebut menggunakan palu. Malam harinya, sekte Mangkujiwo mengadakan pertemuan membahas Sri Sukma yang di Kuntilanak 1. Mereka juga mengetahui bahwa Sri Sukma dikalahkan oleh anak yang mempunyai wangsit memanggil kuntilanak, yaitu Samantha. Akhirnya, sekte Mangkujiwo pun berusaha untuk mencari Samantha dan memintanya untuk bergabung dengan sekte tersebut. Mangkujiwo merupakan sekte sesat yang memanfaatkan kuntilanak untuk memenuhi permintaan klien mereka. Pekerjaan yang diterima klien seperti melakukan santet hingga rival bisnis mereka. Sementara itu, Samantha terlihat sedang mengetuk pintu sebuah rumah, di mana rumah tersebut merupakan tempat kos Samantha yang baru. Dia pun memastikan barang miliknya sudah sampai di tempat itu. Yang ternyata, barang miliknya adalah cermin milik sekte Mangkujiwo yang tidak ia pecahkan. Berbeda dengan tempat sebelumnya, tempat kos Samantha kali ini merupakan sebuah rumah di mana ada sebuah kamar kosong milik anak tertua dari keluarga tersebut, di mana akhirnya disewakan kepada Samantha. Di sana pula ada seorang anak kecil bernama Yeni yang seolah mengetahui ada hal gaib yang mengikuti Samantha. Di sisi lain, Agung yang di Kuntilanak 1 diteror oleh kuntilanak kini menjadi trauma dan bergantung pada obat-obatan. Selain itu, ia juga sering mengurung diri semenjak putus dari Sam. Iwang sebagai sahabat baik Agung pun mencoba membantunya dan menyuruh Agung untuk kembali menemui Sam karena ia yakin Sam merupakan kunci dari masalah yang sedang ia hadapi. Menurut gua, lu begini tuh kuncinya di Sam. Gak bisa
cari dia, men. Iwang yang sedang mempelajari Durmo Lengsir Wengi dari sebuah primbon malah ditelepon oleh Sam yang menyanyikan Durmo Lengsir Wengi melalui telepon. Halo? Seolah mengetahui niatan dari Iwang, Sam justru mencoba Iwang dengan memanggil kuntilanak, hingga akhirnya Iwang pun meninggal. Ketika tertidur, Samantha bermimpi bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya akibat kuntilanak yang dipanggil oleh Sam. Saat terbangun, dia pun didatangi oleh arwah Sri Sukma yang mencoba memberi peringatan kepada Sam agar Sam tidak menyesal seperti dirinya. Setelah arwah Sri Sukma menghilang, Sam kemudian menghadap cermin yang ternyata dalam cermin tersebut terdapat Samantha yang lain, yang merupakan Samantha yang jahat. Kedua Samantha tersebut saling berdebat hingga berkelahi. Untung saja dari perkelahian tersebut, Sam yang baik atau Sam yang aslilah yang menang. Dari sini, menurut gue pribadi, Sam yang sebelumnya memanggil kuntilanak untuk Iwang adalah Sam lain atau Sam yang dalam keadaan tidak sadar. Jadi semenjak Sam sering menggunakan kekuatannya untuk memanggil kuntilanak, Sam seperti memiliki kepribadian ganda gitu guys. Lo yang pergi. Mendengar ada kegaduhan di kamar Sam, Yenny dan ayahnya pun mendatangi Sam untuk memastikan. Dan tiba-tiba Yenny melihat kuntilanak yang berada di belakang Sam. Keesokan harinya, Agung mendapat kabar dari Ibu Iwang yang memberi kabar atas kematian Iwang. Agung yang syok mendengar dan Iwang langsung mencoba meminum obat penenang. Akan tetapi ia kemudian teringat atas perkataan Iwang yang mengatakan bahwa Agung tidak boleh bergantung pada obat-obatan. Ia juga teringat perkataan Iwang agar ia berani menghadapi ketakutannya terhadap kuntilanak. Hingga malam harinya, Agung pun mendatangi tempat kos Sam dulu, yang kini sudah terbengkalai. Di sana, ia kembali teringat kejadian dulu, di mana ia diteror oleh sesosok kuntilanak. Di sana masih terdapat benda-benda kuno milik sekte Mangkujiwo, serta sisa-sisa tumpal untuk kuntilanak. Dan benar saja, Agung pun kembali diteror oleh kuntilanak di tempat itu. Di tempat lain, terlihat sekte Mangkujiwo sedang mengadakan ritual menggunakan ayam hitam. Di sana, ada satu pria yang dijadikan di mana ketika seorang anggota mematahkan dari ayam tersebut, pria yang merengek-rengek meminta tolong itu pun seketika ikut meninggal. Kemudian, anggota lain memberikan laporan kepada Madeng yang merupakan ketua sekte Mangkujiwo, bahwa Bu Yanti, yaitu penjaga kos di Kuntilanak 1, telah ditemukan. Anggota lain menyarankan untuk membawa Ibu Yanti ke tempat itu agar ia mau buka mulut. Akan tetapi, Madeng lebih memilih untuk menunggu Ibu Yanti datang dengan sendirinya. Sementara itu, Bu Yanti juga sedang mengadakan sebuah ritual, yang ternyata ritual tersebut bertujuan untuk memanggil Samantha. Di sisi lain, Yenny yang hendak menuju toilet justru diganggu oleh sosok kuntilanak. Mula-mula, ia melihat kursi goyang yang bergerak sendiri. Dan ketika ia sampai di kamar mandi, ia pun berlari karena melihat kuntilanak. Untung saja, ia bertemu dengan Sam dan langsung kembali ke kamarnya. Agung yang ternyata kembali dengan selamat dari kejaran kuntilanak akhirnya menemukan tempat tinggal Sam melalui potongan koran, di mana terdapat berita mengenai supir taksi yang tewas di scene awal tadi. Setelah menelusuri di sekitar alamat tersebut, akhirnya Agung pun kembali bertemu dengan Sam. Di sini terungkap jika Samantha menjauh dari Agung demi keselamatan Agung itu sendiri, karena Sam terkadang tak sadar dan mulai ketagihan mengambil nyawa orang lain menggunakan bantuan kuntilanak. Aku gak akan biarin kamu sendiri lagi. Titik. Kamu gak tahu siapa aku ini. Aku ketagihan ngambil nyawa orang, Gung. Akhirnya Sam pun pergi meninggalkan Agung. Namun Agung yang tak menyerah juga berhasil mengikuti Sam sampai ke tempat kosan Sam. Ketika Agung menunggu di mobil di depan kos Sam, ia melihat sebuah mobil mencurigakan yang kemungkinan milik anggota sekte Mangkujiwo. Sam yang mengetahui Agung menunggu di depan tempat kosnya akhirnya menghampiri Agung dan mereka pun akhirnya berbaikan. Keesokan harinya, Bu Yanti kembali melakukan ritual. Ketika pintu diketuk, ternyata itu adalah Samantha dan Agung yang datang menghampirinya.
Sam kemudian bertanya kepada Ibu Yanti. Bu Yanti lalu menjelaskan tentang ancaman dari sekte Mangkujiwo yang kini mengejar Sam agar Sam mau bergabung dengan sekte mereka dikarenakan hanya Sam-lah yang mampu memanggil kuntilanak. Sementara itu di luar ada 2 orang wanita anggota sekte Mangkujiwo yang sedang bersiap menyerang mereka. Kembali ke dalam, Agung berkesimpulan apabila wangsit tersebut bisa datang, berarti wangsit juga bisa dihilangkan. Akan tetapi Bu Yanti mengaku tidak mengetahui caranya. Ini karena buku-buku milik Mangkujiwo telah dimusnahkan. Bu Yanti yang mengetahui ancaman dari 2 anggota sekte Mangkujiwo kemudian menyuruh Sam dan Agung untuk bersembunyi. Akan tetapi Bu Yanti yang mencoba melawan pun harus mereka. Hingga akhirnya Sam dan Agung harus berhadapan sendiri dengan mereka. Ketika Sam dan Agung terpojok, Sam kemudian menyanyikan Durmoling Sirwengi untuk memanggil kuntilanak yang akan membasmi mereka semua. Berkat kuntilanak yang dipanggil oleh Sam, anggota sekte Mangkujiwo akhirnya bisa dikalahkan dan mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu. Anggota sekte yang lain sudah mengetahui tempat tinggal Sam. Akhirnya mereka mendatangi tempat tersebut untuk menangkap Sam. Dan mereka pun mulai penghuni rumah, dimulai dari ayah dan ibu Yeni. Kakek yang mempunyai tempat persembunyian di rumah itu kemudian membawa mereka ke tempat tersebut. Akan tetapi itu malah sebuah jebakan yang ternyata kakek Yeni adalah salah satu anggota sekte Mangkujiwo. Dan mereka pun akhirnya tertangkap. Kamu pikir kita ada di mana? Di sebuah ruangan, Samantha diletakkan di tengah lingkaran yang dapat menahan Durmoling Sirwengi. Sementara itu, Agung yang terus memberontak mendapatkan siksaan terus-menerus. Sekte Mangkujiwo memaksa Samantha untuk mengeluarkan kemarahan Sam dan mengeluarkan Durmo. Karena Sam terus menolak, mereka mengancam akan Agung dan membawanya keluar untuk dibunuh. Tak cukup sampai di situ, kakek Yeni juga dengan tega meminta Sam untuk masuk Yeni. Karena Sam tetap tidak mau, mereka kemudian tangan Sam untuk ritual menggunakan ayam hitam. Karena ritual itu, Sam akhirnya melantunkan Durmoling Sirwengi. Agung yang ternyata masih selamat lalu mencoba menggagalkan ritual tersebut. Akan tetapi salah seorang perempuan anggota sekte Mangkujiwo malah menusuk punggung Agung hingga membuat Agung meninggal. Sam yang marah kemudian berkata bahwa kalian seluruh sekte Mangkujiwo lebih keji dari kuntilanak. Ketika mereka menggunakan kuntilanak untuk merekalah setan yang sebenarnya. Kalian tahu apa tentang takdir? Sebagai alasan untuk kalianlah setan yang sebenarnya. Tiba-tiba suara tawa kuntilanak terdengar. Mereka yang semula melakukan ritual tersebut untuk memudahkan wangsit tak menyangka kuntilanak akan datang. Mereka yang panik akhirnya mati satu persatu diserang kuntilanak tersebut. Sam dan Yeni masih selamat. Kemudian mereka mencoba pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi Yeni malah meninggalkan Samantha dan Yeni pun dibawa oleh kuntilanak. Di akhir, Sam bertemu dengan sosok ibunya, dan film pun selesai. Samantha. Ibu. Oke, itu dia alur cerita film Kuntilanak 2 guys. Gimana? Ngeri kan? Dibandingkan dengan Kuntilanak 1, Kuntilanak 2 memang lebih mengedepankan horor gore atau thriller yang dilakukan oleh sekte Mangkujiwo. Selain kedua sequel tersebut, sebenarnya masih ada satu sequel lagi yang akan kita bahas di lain kesempatan. Oke, sampai di sini dulu ya review film kita kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.